Puji Tuhan, kita dapat melakukan ibadah melalui online pada pagi ini di tanggal 27 September tahun 2020. Kita bersyukur kita masih memiliki online untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kita masih tetap melakukan ibadah kita walaupun hanya melalui online, ya. Dan baiklah, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Saya harapkan supaya semua yang di rumah dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan hadir kalau kita berkumpul 2-3 orang di dalam namanya, Tuhan hadir. Walaupun ada di dalam rumah. Mari kita akan berdoa, ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami kembali mengikuti ibadah melalui online Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong untuk semua yang mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau akan tolong Tuhan supaya mereka boleh membuka hati dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan banyak kegelisahan pada akhir-akhir ini Tuhan, tapi kami berharap hanya kepada Engkau saja. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang selalu menolong kepada kami. Dan biarlah Engkau memimpin acara ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kita mengucap syukur dan semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Dia mati. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Dia sungguh baik bagi kita. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Amin saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu, dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhan diberi kuasa. Diberi kuasa dan
Terpuji nama Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita terus menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katalah berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh
puji nama Tuhan saudara. Kuasanya atas kita membangkitkan urapan Allah Roh bekerja saat umat Tuhan menyembah kepadanya. Amin saudara. Mari sekarang waktunya kita serukan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kita dahsyat. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, Allah kita dahsyat. Amin saudara. Haleluya, dari pulau, lembah, gunung-gunung semuanya bertekuk lutut di hadapannya. Kita lanjut lagu berikutnya. Terpujilah namamu Tuhan dengan lebih semangat lagi. Amin.
bagi Allah kita. Saat ini kita akan menyembah Dia, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. kita mau menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau Bapa yang mengajari kami Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, Terima kasih Bapa. mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, Terima kasih Bapa. mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku
bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, benar ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang maha mengerti kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengerti arti tetesan air mata kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan memiliki Engkau, Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami, Allah yang sangat peduli di dalam kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau yang mengajari kami Tuhan untuk melewati setiap hari-hari kami, untuk tetap kuat, untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam keadaan apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan sungguh kami bangga memiliki Engkau, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kepada kami. Engkau memberikan hidup membuat kami Tuhan. Betapa berarti Bapa Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan betapa berarti kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, segala keagungan Tuhan kami naikkan, kami persembahkan hanya kepada Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kekuatan, buat kesehatan, buat perlindungan yang Tuhan sudah berikan, bahkan Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat-Mu ya Tuhan senantiasa mengalir melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, hormat kami kembalikannya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mahkota duri menghiaskan
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Al-Halik yang mulia, pencipta langit, laut, bumi beserta isinya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa akan kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami bersyukur jika pada kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pagi ini. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius ayat 16 sampai 20. Demikian. Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan tema perintah untuk memberitakan Injil. Dan ayat ini sangat populer di kalangan orang Kristen, saudara. Ya, apa itu Injil? Di dalam Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus katakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman." Saudara. Jadi Paulus mengatakan demikian, saudara. Saya yakin dan percaya saudara yang sudah percaya dan menerima Injil Yesus Kristus, maka harta kekayaan dan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nyawa sekalipun, sepertinya tidak ada artinya lagi. Bahkan sekolah teologi, setinggi-tingginya sekolah teologi, tetap akan mengakui bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang tidak ada tandingannya. Jadi dengan harapan semakin tinggi sekolah teologi, semakin banyak gelar, maka semakin giat untuk memberitakan Injil, saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil kita tidak takut lagi akan penderitaan atas dosa dan maut. Karena dosa dan maut telah digantikan Yesus. Kita tidak takut lagi dengan keselamatan kita. Karena keselamatan kita ada jaminan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jadi tidak takut lagi kita menghadapi kematian karena ada jaminan. Bahkan juga dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Saudara, ini adalah kesempatan yang luar biasa ketika kita hidup.
Jadi kematian orang Kristen, kematian orang percaya disambut di sorga, saudara. Dan kematian orang Kristen bukan akhir dari segala-galanya. Kematian orang Kristen adalah awal untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita nanti akan menerima jerih lelah kita, saudara. Makanya selama kita hidup, mari kita pergunakan talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Sehingga kita akan dikatakan sebagai hamba yang baik. Tetapi kalau hamba yang jahat, maka kita tidak akan mendapatkan bagian, saudara. Hal ini ditegaskan lagi, saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara, jadi kematian orang Kristen itu sangat luar biasa, saudara. Kita akan dikumpulkan bersama-sama di surga. Ya. Dan kita sebagai orang Kristen juga, saudara, kita harus bangga apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, saudara. Hal ini telah terbukti juga. Petrus mati karena memberitakan Injil. Paulus mati juga karena memberitakan Injil. Bahkan Paulus katakan, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, dahsyat, luar biasa, saudara. Saudara, tentu ada pertanyaan bagi kita, saudara. Kenapa Paulus seakan-akan dia mengutuki dirinya sendiri, saudara? Tapi kalau kita renungkan baik-baik, pasti ada pengalaman pribadi Paulus dengan Yesus, saudara. Begitu juga kalau kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti kita juga merasa berhutang. Pasti kita ingin menyampaikan berita keselamatan itu. Karena Allah pun tidak menghendaki satu orang pun binasa. Saudara, kalau kita perhatikan, ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Perempuan Samaria langsung respon. Dia tanggalkan tempayannya dan dia pergi ke kota dan memberitakan Injil, saudara. Memberitakan Yesus Kristus, saudara. Padahal kalau kita perhatikan, saudara, itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus belum ada. Sungguh hebat dan luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita orang-orang yang percaya. Dan memang ada banyak orang bertanya-tanya, apakah memberitakan Injil kewajiban atau bukan? Kalau kita berbicara kewajiban, berarti kita ngerti, tidak mengerti, kita kerjakan. Itu namanya agamawi. Tetapi karena kita percaya judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil, maka kita yang percaya kita akan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Jadi mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sebelum ia naik ke sorga, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Jadi Yesus perintahkan kepada muridnya supaya kita memuridkan lagi. Dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku Yesus menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara, mana mungkin saudara akan merasakan bahwa Allah menyertai kita. Tetapi kalau kita sedang melaksanakan perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan kita respon, kita akan merasakan ketika kita pergi memberitakan Injil, ketika kita sedang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu, saudara. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia bertanggung jawab. Bahkan dikatakan lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia, saudara.
Luar biasa. Kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Itulah peranan Roh Kudus. Karena Allah tidak menghendaki binasa. Dan dikatakan dalam Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Jelas sekali. Berita ini harus disampaikan ke seluruh dunia untuk keselamatan. Karena di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, agama apapun tidak akan bisa menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus yang juru selamat kita. Lalu bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Saudara, tentu saat ini banyak orang ketakutan dengan corona daripada takut akan Tuhan. Tapi Injil adalah Injil yang harus diberitakan kapan saja, baik atau tidak baik, harus diberitakan, saudara. Ya. Matius 10 ayat 16 dikatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi strategi dalam penginjilan yang paling tinggi adalah hikmat Allah. Kapan kita mendapatkan hikmat Allah? Ketika kita ada hubungan baik dengan Allah, maka Roh Kudus akan mengajari kita. Dan kita juga mempunyai dasar mengasihi, mempunyai dasar berbelas kasihan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi berita Injil ini diberitakan kepada orang yang belum percaya dan menerima Injil Yesus Kristus. Jadi inti daripada Injil ini yang pertama tentang kelahiran. Kenapa Yesus lahir ke dunia ini? Dia datang ke dunia untuk berdamai dengan manusia. Dan saya bangga, saya bersyukur Tuhanku Yesus Kristus. Dia mau datang ke dunia menjadi manusia dan mau berdamai dengan manusia. Oleh karena itu mari kita juga harus berdamai dengan semua orang. Yang kedua dengan karya dan kematiannya. Dengan karya dan kematiannya, kita yang percaya ada pengampunan dosa, kita yang percaya ada jaminan keselamatan, dan kita yang percaya ada jaminan hidup yang kekal. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Melalui kebangkitannya kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Lalu ia naik ke sorga, dan sebelum ia naik ke sorga ia memberikan mandat kepada kita. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Memberikan estafet kepada murid-muridnya. Lalu Rasul Paulus memberikan estafet kepada kita, saudara. Untuk kita memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, saudara. Ya. Karena dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara tentu rindu untuk bertemu dengan Yesus. Ya, saudara, selama saya lockdown, orang bilang saya. Sejujurnya saudara, saya sebagai seorang penginjil yang biasa pergi, sekarang tiba-tiba suruh di rumah. Tapi bukan berarti akhir dari segalanya ketika saya tidak pergi, saudara. Tepatnya 25 Maret 2020. Semua jadwal di cancel, saudara. Mohon maaf, uang pun tak ada. Saldoku tinggal 45.000, saudara bisa bayangkan. Lalu dari 45.000 ini saya percaya Tuhan izinkan itu, saudara, supaya saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lalu teringatlah firman Tuhan, saudara, ketika lockdown, waktu itu Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk buat bahtera. Saudara pernah gak berpikir kenapa waktu Tuhan perintahkan kepada Nuh, waktu buat bahtera, kenapa tidak ada jendela, saudara? Padahal kalau kita naik boat segala macam, kita paling enak duduk pinggir jendela, saudara. Kenapa?
Karena kalau misalnya ada jendela, nanti ada air bah masuk. Hanya satu, saudara, ke atas. Disitulah hikmat Allah bekerja. Oh, berarti saya tidak boleh tengok kiri kanan dan sebagainya. Yang akhirnya saya membuat ketakutan. Yang akhirnya saya cemas. Saya hanya berlutut kepada Tuhan. Menjalin hubungan kepada Dia. Saya datangin Dia yang tersembunyi, saudara. Saya yang penting di rumah, ya kalau ada uang bisa makan, gak ada uang ya puasa. Sudah biasa, namanya penginjil sudah biasa, saudara. Makanya untuk jadi penginjil siap-siaplah saudara juga rajin puasa. Saudara, lalu tiba-tiba tanggal 1 April 2020. Saya dihubungin kakak saya yang laki-laki. Ya, yang nomor 6. Dia bilang gini, kamu siap gak merawat Sarmina? Saya terkejut, saudara. Kok tumben-tumbenan kamu telepon aku gitu, saudara? Padahal kami putus hubungan sudah lama, saudara. Saudara pasti pernah dengar kesaksian saya. Waktu dia telepon dan menawarkan diri untuk rawat Sarmina, langsung saya bilang, yes. Saudara, kalau orang lain pasti mikir. Sudah gak punya duit, ini mau datang orang lagi. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Kenapa saya langsung yes? Karena sebenarnya ada kisah tersendiri dalam kehidupan keluarga. Kisahnya demikian. Waktu saya ngambil keputusan percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, semua keluarga saya marah. Bahkan mereka bilang, sudah jangan lama-lama, habisin aja. Setelah saya memberikan surat pernyataan di atas materai, saudara, mereka marah sekali. Dan tiba-tiba telepon berdering. Bahwa Sarmina ini, saudara, dia kabur. Sehingga konsentrasi penganiayaan bubar. Siapa yang pernah sangka pertolongan Tuhan seperti itu? Tak pernah aku pikirkan kalau Tuhan akan menyelamatkan aku dengan cara Sarmina kabur. Makanya ketika dengar berita, mari welcome. Dan saya berdoa, Tuhan jangan ini menjadi beban buat aku. Karena kalau menjadi beban aku akan bersungut-sungut, saudara. Tetapi jadikan ini adalah kesempatan aku untuk melayani kakakku. Kakakku nomor 7, saudara. Usianya sudah 72 tahun, kapan lagi? Ya saudara, akhirnya saya bilang yes. Jadi jemputlah di jalanan. Namanya malam saya kan gak tahu. Pas sampai di rumah saya, di kosan saya, saudara ya. Loh, kok rasanya apa ya pagi-pagi saya mandiin, mohon maaf saudara. Semua badannya luka. Saya bingung mau ke dokter mana, ini corona, uang pun tak punya, rumah sakit juga takut. Dan kita tidak boleh keluar rumah. Sekali lagi, aku hanya berdoa kepada Tuhan. Saudara, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mandiin air garam. Terus berdoa dan berdoa, Tuhan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Uang pun tak ada loh saudara. Akhirnya saudara, udah saya layani nih kakak saya ini. Kakak saya ini jujur, dari tahun 65 dia sudah sakit jiwa. Jadi dia bersama dengan saya itu sudah 55 tahun dia sakit jiwa. Dan tentu dikurung saudara. Kenapa Tuhan izinkan di tangan saya? Nah, akhirnya terus kalau pagi sudah saya jemur, sambil jemur kasur jam 10. Di situ saya injilin terus kakak saya, bimbing dia, didoakan terus. Sampai siapa yang mengampuni dosa kamu? Tuhan Yesus Kristus. Kagetlah saudara. Lalu saya suruh dia memuji Tuhan pakai ini ya saudara. Lagu-lagu rohani, oh dia senang sekali saudara. Jadi terus begitu saudara. Akhirnya saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan saudara. Semua sakit penyakit herpes dan sakit kulit sembuh. Dan sakit jiwa pun sembuh. Tepuk tangan saudara. Bayangkanlah. Ya saudara, lalu tiba-tiba saya ditelepon sama kakak saya saudara. Kamu bisa gak ketemu dengan saya? Aduh apalagi kita ketemu di jalan aja. Udah marah saudara.
tumben-tumbenan dia marah sama saya. Biasanya kalau saya datang ke rumah pasti dia takut atau diusir, saudara. Ini suruh datang, peluang saya untuk menyampaikan Injil, saudara. Hanya oke lah, datang ke rumah saya dak-dikduk juga. Jangan-jangan nih ketahuan nih, kakakku dibaptis, saudara. Kalaupun ketahuan saya harus bicara karena dia pengen sembuh. Ya saudara, dan terbukti. Dari suruh bikin surat pernyataan kakak saya ini, saudara. Saya cek, ternyata masih bisa tanda tangan, saudara. Ini ke rumah. Terus tiba-tiba istri kakak saya, dia bilang gini, "Loh kok Sarmina sembuh ya?" 3 kali dia bicara begitu. Kenapa nggak dari dulu, saudara? Terus dia tambah lagi, dulu Miss Kim Marlina, dia bilang 3,5 tahun ikut saya, sakit jiwa sudah sembuh. Pada akhirnya juga dia pergi, meninggal tahun lalu, saudara. Jadi itu pun diproses Tuhan, saudara. Karena dia anti sekali dengan nama Yesus. Dia dalam keadaan sakit tinggal tulang dan kulit, saudara bisa bayangkan kayak apa. Dan saya pun tidak diizinkan masuk dalam rumah ibuku. Tapi saya terus setiap malam, bayangkan jam 11 malam, ya hujan ya saudara. Saya datang dengan bawa nasi padang, saya lempar dari bawah ke atas, saudara, sehingga pintu itu dibuka. Jadi tengah malam orang mau tidur, saya menginjilin kakakku, saudara. Sampai ini kakakku dibawa kabur ke tempat saya, saudara, tempat kosan. Di situ apa yang terjadi, saudara? Dia nggak betah awalnya. Kenapa kamu nggak betah di sini? Dia bilang, aku nggak bisa sholat. Oke, kita pergi, ya saudara, beli seperangkap sholat. Aku nggak bisa ngaji. Aku sampaikan, saudara. Akhirnya dibawalah ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini. Siapakah Isa Al-Masih ini? Awalnya dia marah. Oh, untuk itu ya kamu bawa saya supaya aku jadi Kristen. Saya nggak jawab, saudara. Jadi ketika dia sholat, saya pun berdoa, saudara. Jadi setelah dia merasa sembuh, saudara, saya pun bingung waktu itu mau ke dokter, nggak ada uang, saudara. Jadi saya pergi ke rumah sakit. Waktu saya pergi ke sana ternyata dokternya kenal dengan saya. Jadi kakak saya ini gratis bayar dan kakak saya ini sembuh. Luar biasa, saudara. Lalu kakak saya merasa dirinya sembuh. Wah, dia pengen kuliah. Saya kaget, saudara. Kuliah, kamu kan udah pensiun, kenapa mesti kuliah, saudara? Saya sudah. Jadi tiap hari kami berantem gara-gara dia mau kuliah, saudara. Saya kan ketakutan, namanya dia pernah sakit jiwa. Nanti kalau nyebrang kenapa? Akhirnya, saudara, saya suruh dia ngetik materi saya untuk mengajar. Ya lama-lama, ya sudah berapa kali itu mesin komputer rusak. Tidak apa-apa, saya coba lagi. Sampai akhirnya kebingungan saya, bagaimana lagi ini, mana lagi mau diketik. Itulah hikmat Allah mengajar kita. Saya suruh dia ketik dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai, tepuk tangan, saudara. Dalam waktu 3 tahun dia selesai. Padahal orang Kristen saja belum tentu baca Alkitab selesai. Ini mengetik selesai, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saya kan sering pergi penginjilan. Waktu itu ke Papua dan segala macam, kakak saya ini jatuh. Sehingga saya harus pulang ke Jakarta dan akhirnya memang dia harus masuk rumah sakit. Sampai waktu itu saya bimbing kakak saya dengan nyanyi, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saudara, akhirnya kakak saya mengatakan demikian, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, saudara. Akhirnya koma. Saudara, waktu koma saya harus melayani di Solo untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini melayani, ini juga melayani. Mana yang harus prioritas? Lalu saya minta tolong anak saya, nak, ini bagaimana jalan keluarnya? Udah mama pergi aja, nanti aku yang jaga, saudara. Tuhan beracara walaupun aku gak punya uang untuk beli tiket. Dikirim orang di teman saya. Ini sebetulnya dia mau ke Yogyakarta, saudara. Karena saya mendengar mau ke Solo, akhirnya malah dia yang belikan tiket dan penginapan sampai pulang pergi, akhirnya dia nginep di Solo, saudara.
Tuhan punya cara yang ajaib. Setelah pulang ke Jakarta, rupanya anak saya sudah menghubungi keluarga saya, saudara. Anak saya bilang, kalian jangan marah sama mama saya. Tidak ada alasan kalian marah sama mama saya. Karena justru udah saat-saat seperti ini, aku beritahu sama kalian, saudara. Jadi masuk di ICU gak ada uang, saudara. Bagaimana rasanya? Saya berlutut dan berdoa tidak malu. Saya angkat pujian dan penyembahan di lapangan itu rumah sakit. Terus aku angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, saudara. Dan mulai naik lagi kakak saya. Jadi setiap diinjirin air matanya begini, saudara. Wah, saya pikir akhirnya saudara, saya berdoa gini, Tuhan berikanlah kakakku ini sembuh. Karena dia juga sudah mengetik isi Alkitab, jadi saya gak usah capek-capek lagi ngajarin dia. Berikan dia panjang umur dan jadi saksi. Saudara, waktu berdoa gitu sepertinya ada jawaban gini, iya kamu kuat tapi dia belum tentu sekuat kamu. Iya juga saudara, kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Akhirnya memang meninggal saudara, tapi di tangan saya saudara. Dan itu tidak mudah ketika dia meninggal, ini mau dikuburkan secara apa saudara? Jadi akhirnya walaupun dikuburkan secara Islam tidak apa-apa. Yang penting ketika dia hidup, dia sudah percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya saudara, bisa bayangkan kakak saya baru tahun lalu meninggal, sekarang begini saudara. Ngadapin kakak saya ini saya harus bisa memahami. Orang yang depresi tidak mudah. Saya harus belajar sabar saudara, tidak mudah. Saya tidak pernah mengurusin orang tua yang sakit dan depresi. Terasa sekali saudara, memang berat. Tapi saya terus berdoa dan berdoa ini ada maksud apa ini saudara? Ternyata saudara, kakak saya bilang begini, sekarang aku sudah tua dan memang semua ketika kami berpisah dengan mereka, dipisahkan karena aku jadi Kristen, semua keluarga aku tidak baik saudara. Ada yang sudah stroke, ada yang buta, dan banyak hal. Jadi kakak saya ini, saya sudah tua dan tolong kamu beli rumah ibu. Saudara, saya beli rumah. Untuk biaya kos 1 bulan 2.100.000 aja terasa berat. Bagaimana saya untuk menyiapkan uang 100 juta? Tidak mudah saudara. Dikasih batas waktu sampai akhir September lagi. Dia bilang kamu jual mobil aja. Oh dia tidak tahu kalau saya tuh gak punya mobil. Ya saudara. Tapi artinya dia melihat saya ini sukses menurut dia saudara. Tapi itulah hebatnya hamba Tuhan. Ya saudara. Punya bapaknya di sorga saudara. Tinggal berdoa saja. Doakan saya supaya kehendak Tuhan yang jadi. Saya mikir apakah ini rumah ini akan dijadikan rumah pemulihan untuk keluargaku. Saya tidak tahu saudara. Ya karena kalau saya perhatikan semua keluargaku setelah mau endingnya itu saudara. Akhirnya ada kesempatan atau peluang saya untuk menginjili mereka pada akhirnya juga pergi. Kita tidak tahu. Contoh ibuku 1 bulan sebelum ibuku meninggal. Saya berusaha masih bisa menyampaikan berita Injil kepada ibu saya. Suamiku di tangan aku saudara. Jadi kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Yang jelas apapun yang terjadi, Injil Yesus Kristus harus diberitakan sebelum kita mati. Karena itu perintah Tuhan Yesus untuk kita. Saudara, dalam kondisi seperti ini juga, saya urus kakak saya, memang berat saudara. Lalu bagaimana? Memang saya cuma di rumah saja. Saudara, saya pergi ke Padalarang. Itulah pertama kali saya keluar di Jakarta. Teman-teman saya komentar, ngapain kamu pergi ke Padalarang, kamu gak takut? Saya bilang, kalau memang saya disuruh pergi, berarti itu atas kehendak Tuhan. Saya pergi mendoakan orang ini dan orang ini merasa diberkati saudara. Dia tanya, ibu mau kemana? Saya akan pergi ke Bandung, ke Cimahi saudara. Jadi saya mengunjungi orang-orang yang depresi, yang gila, yang mantan narkoba. Karena ada 60 orang di panti itu mereka sedang kesulitan sembako. Kan aneh, saya aja lagi kesulitan sembako, emang cuman kamu?
Saudara, tapi Tuhan punya cara yang hebat dan luar biasa. Setelah saya pergi daripada larang, ternyata akhirnya orang ini yang tergerak hatinya memberikan 150 kilo untuk orang tadi. Bukan uang aku kan? Tuhan punya cara yang hebat, saudara. Bukan uang aku, kan aku juga gak punya uang, saudara. Pergi lagi ke panti. Panti, saudara, saya membawa sekarung beras 50 kilo dan uang sedikit saja. Saya difoto. Ketika difoto, loh ternyata yang di belakang ini berkerudung, berjilbab, pakai peci. Saya tidak tahu kalau itu panti cacat ganda buta dan itu panti muslim. Kalau saya tahu duluan mungkin mikir-mikir, saudara. Tuhan punya cara untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Lalu pulang, berarti kan bukan uang saya juga kan. Pulanglah ke Jakarta, hari itu juga tetap saya juga disiplin protokol, saudara. Karena saya juga mau jaga diri selamat dan tidak mau mencelakakan orang lain. Saudara, tuh saya berdoa lagi, mau kemana lagi ini Tuhan. Walaupun orang sudah banyak teriak-teriak masalah lapar, saya gak ada uang. Saudara, saya berdoa, terus ada orang nawarin jualan masker. Jadi modalnya 10.000 kamu bisa jual 12,5. 2.500. Oke lah, saya akan berdoa, Tuhan apa yang harus kulakukan. Jadi saya jualan masker, saudara. Dan bagaimana Tuhan bekerja. Ketika saya sampaikan kepada teman-teman, teman saya bilang gini, oh rupanya kamu sudah alih profesi. Enggak, aku tetap hamba Tuhan. Tapi kan Paulus juga kan punya tenda. Usaha. Jadi sebetulnya itu masker itu hanya alat Tuhan. Ternyata banyak orang yang tidak sampai hati, sampai pesanlah masker 50 buah, tolong kirim nanti nomor rekeningnya. Saudara, setelah saya mau kirim itu masker, dia bilang yang penting uang saya sudah masuk di rekening kamu. Hebat kan, tepuk tangan saudara. Jadi maskernya gak kirim tapi dia transfer uang untuk saya. Dia kasihan melihat saya. Bahkan kadang-kadang ada lebih. Kenapa kamu kirim banyak sekali uangnya? Udah aku gak sampai hati, saudara. Jadi itu cara Tuhan, saudara. Masker apalah artinya masker? Karena memang pada saat itu orang lagi santar-santarnya membutuhkan masker. Sekarang banyak sekali, saudara. Itu Tuhan punya cara. Dari situ, saudara. Terus saya pergi ke pasar. Banyak supir-supir mengeluh. Bu, dari kemarin kami lapar, anak istri gak ada uang. Ini angkot pun jalan hanya bisa beli bensin. Jadi mereka ada rencana demo. Aduh, kalau demo ini bagaimana rasanya? Udah Pak, daripada demo Bapak begini. Demo kepada Tuhan Yesus saja. Mau gak saya doa? Saya doakan, saudara. Ya juga ya, gua aja mengalami kelaparan apalagi mereka, saudara. Jadi saya terus ada uang masuk dari masker, saudara. 500.000. Bagaimana caranya? Malam itu gak bisa tidur, saudara. Dari jam 2 sampai jam 5 saya lompat di tempat tidur. Saya pergi ke pasar. Bu, tolong kalau nasi, telur dan sayur-sayur berapa? 9.000. Saya diam aja. Ibu kenapa diam aja? Bu, saya tuh cuma punya uang 5.000. Mari, dia bilang bawa sini uang kamu. Jadi kami kasih makan pemulung, tukang bersih-bersih, tukang sampah. Legalah hati saya, saudara. Karena saya sudah bisa melakukan itu dengan uang 50.000 bisa memberi makan 10 orang. Yang lain kamu bikin begitu. Di beberapa tempat akhirnya bisa menjangkau banyak orang, saudara. Injil diberitakan. Kita kesempatan untuk berbuat baik. Kita kesempatan untuk menyampaikan berita Injil, saudara. Jadi bukan berarti lockdown segalanya. Lalu di Jakarta ini paling dekat kemana? Ke Baduy, saudara. Suku Baduy, saudara tahu ini masih primitif animisme. Mereka tidak ada sekolahan dan tidak boleh sekolah. Saya pergi ke Baduy. Jadi teman-teman reaksi, ngapain kamu pergi ke sana? Justru Baduy itu steril, gak ada yang pakai masker, saudara. Luar biasa kan? Saya juga tahu kemana saya harus pergi. Saya yakin dan percaya Tuhan memprotek kemana aku pergi sesuai dengan perkenanannya. Jadi terus mondar mandir, saudara, dalam bulan Agustus ini 2 kali saudara ke sana. Saya mulai mengajar mereka dengan lagu-lagu Indonesia Raya karena lagu-lagu nasional karena bertepatan 17 Agustus. Saya mengajar mereka tentang baca tulis, tambah-tambahan, gambar. Setelah itu saya tanya, ini gambar apa? Gambar
gunung. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan gunung itu? Dia nggak tahu. Baru disitulah Injil mulai diberitakan kepada anak-anak. Mulai kunjungan saudara dalam sekali, berbatu-batuan, gelap lagi, nggak ada listrik. Setelah itu keringat saya bercucuran saudara. Mau naik, ternyata saya sadar saya bukan muda lagi. Tentu saudara yang masih muda, jangan lewatkan hari tanpa menginjil. Karena itu perintah Tuhan. Pasti ada pengalaman pribadi, pasti ada sesuatu. Saya tidak mungkin cerita kalau saya tidak ada kesaksian untuk menyampaikan berita Injil. Saudara mau untuk menginjil? Halo? Masih banyak suku-suku di Indonesia yang belum dijangkau oleh Injil. Sekali lagi, lockdown bukan akhir segalanya. Banyak yang akan kita kerjakan. Mungkin dalam keluarga kita ada yang belum percaya. Mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, mungkin orang-orang yang di sekitar kita yang belum percaya dan menerima Injil. Kita harus sampaikan supaya Tuhan Yesus segera datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, hamba-Mu berbicara boleh terlupakan. Tetapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya akan mengerti akan misi pekabaran Injil. Karena itu perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga terus bekerja kepada orang-orang yang percaya agar mereka juga bangkit rohaninya. Mereka mau hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Tuhan Yesus, Engkau memproteksi mereka, Engkau memberkati mereka. Bahkan kami juga tolak segala perceraian yang saat ini boleh terjadi. Tuhan Yesus, tolong agar Engkau pulihkan keluarga-keluarga Kristen. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan, keselamatan jiwa. Bahkan segala sakit penyakit virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus juga Engkau memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan. Apa saja masa depan yang penuh pengharapan iman kasih kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dari GSJ ini agar mereka juga tetap setia kepadamu Tuhan, tetap beribadah kepadamu walaupun beribadah di rumah saja. Mereka tetap setia dan menjadi pelaku firman-Mu untuk pergi dan memberitakan Injil. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita melalui online dan kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan juga melalui puji-pujian kita telah meninggikan Tuhan. Dan baiklah pada pagi ini saya akan umumkan jam ibadah kita yang di offline ya. Minggu pagi itu kebaktian umum jam 8 dan kebaktian remaja itu jam 12 ya. Tapi saya tidak tahu bahwa ada atau tidak pada pagi ini. Dan hari Senin ada latihan untuk rekaman online. Dan hari Selasa ada kebaktian doa dimulai dari jam 6 sore sampai selesai. Ya. Hari Rabu adalah rekaman untuk online. Dan hari Kamis ada ibadah PPK. Dan hari Jumat ada kebaktian kaum wanita jam 3 sore. Dan kebaktian dilanjutkan dengan kebaktian KP yaitu jam 7 sore. Dan hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda yaitu jam 6:30 sore ya. Dan baiklah, itu adalah acara-acara ibadah kita dan biarlah kita boleh mengikuti semua acara yang telah disediakan di gereja kita di Sidang Jemaat Allah Mangga 2 dan biarlah kita akan tetap setia untuk mengikuti semua ibadah. Dengan demikian kita menjadi kuat dan kita boleh bersyukur. Kita boleh hanya berharap hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Dan baiklah kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan biarlah kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan saja yang selalu menguatkan kepada kita. Kembali kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga,
pada akhir daripada ibadah kami di tempat ini melalui online. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik sehingga kami boleh Tuhan mengikuti ibadah ini walaupun hanya di dalam rumah. Dan biarlah Engkau akan berikan kesetiaan bagi kami untuk selalu mengikut kepada Engkau Tuhan. Dan bukan hanya menjadi pendengar tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau mau tolong supaya kami boleh Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau menerima kebenaran ini dan melakukannya Tuhan. Dan biarlah pada pagi ini kita akan mengangkat kedua tangan kita menghadap kepada Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai semua kita diangkat bersama-sama di dalam awan-awan, menyongsong Dia di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan.